بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى ثم قال المصنف رحمه الله والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في الدهر الداهرين وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله. Nah, setelah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan beberapa masail al-iman, di antaranya rukun iman terhadap hari akhir, dan kemarin telah kita bahas rukun iman terhadap para malaikat, dan ini beliau kembali memasukkan rangkaian iman terhadap hari akhir, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka. Surga sudah tidak diragukan lagi keberadaannya dan sudah tidak asing lagi bagi kaum muslimin, bahkan bukan bagi kaum muslimin. Bahkan sebagian agama dan rata-rata agama meyakini adanya surga, dan meyakini adanya neraka. Walaupun keyakinan mereka adalah keyakinan yang batil ketika mengatakan bahwa semua orang masuk surga, walaupun orang itu kafir kepada Allah, walaupun orang itu tidak melaksanakan ibadah dan tauhid, maka ini tentu ucapan yang batil. Kemudian sebagaimana yang kita fahami bahwa surga adalah negeri keabadian bagi orang-orang yang beriman. Negeri keabadian bagi orang-orang beriman, sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang tak bisa dibayangkan oleh hati dan tak pernah didengar sebelumnya oleh telinga dan tak pernah dilihat sebelumnya oleh mata, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, wa fi riwayatin wa la khatara 'ala qalbi ahad, wa hadha awsa' min qabl. Baik, begitu juga dengan neraka, negerinya orang-orang kafir, di mana mereka akan dibalas atas kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya, waliyadzubillah. Begitu juga di dalam neraka akan dimasukkan sebagian orang-orang yang beriman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah-musibah yang ketika di dunia tidak cukup menggugurkan dosa mereka, begitu juga azab kubur tidak cukup membersihkan dosa mereka, dan tidak mendapatkan syafaat ketika ditimbang amalannya, serta Allah Jalla wa'ala dengan keadilannya memasukkan mereka ke dalam neraka, dan akan ada waktu di mana mereka akan dikeluarkan apabila telah dibersihkan dari dosa dan kesalahan. Taib. Keimanan ahlu sunnah tentang surga dan neraka. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah yang disebutkan para ulama, annal jannata wan nar al-an, yani mawjudatani al-an makhluqatani la tafnayani wa la tabidan. Al-jannah wan nar mawjudatani al-an makhluqatani la tafnayan wa la tabidan. Bahwa surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Yani udah ada, udah diciptakan dia.
Akan kita datangkan dalilnya nanti. Bahwa sekarang sudah ada surga. Neraka sudah ada, sudah ada. Dan surga dan neraka makhluk. Di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga dan neraka tidak akan pernah hancur dan binasa. Yang pertama, surga dan neraka sudah ada sekarang, berarti sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga dan neraka makhluk. Dan surga dan neraka tidak akan pernah hancur. Wadah. Surga dan neraka tidak akan pernah hancur dan binasa. Artinya kekal selama-lamanya. Taib. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ayat sangat banyak, khususnya di juz Amma, yang juz 30, juz 29, 28, rata-rata menceritakan tentang surga dan neraka, menceritakan tentang hari kiamat. Karena ini di antara ayat-ayat yang pertama kali turun untuk menguatkan hati orang-orang beriman, untuk menguatkan hati para sahabat. Allah Jalla wa Ala yaqul, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang beramal saleh, bahwa mereka akan mendapatkan surga yang dimana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Begitu juga Allah menceritakan tentang neraka, walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kafir, bagi mereka nanti pada hari kiamat neraka jahannam. Dan surga darajat. Surga itu memiliki derajat, sebagaimana neraka darakat. Neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan. Maka tidak sama balasan setiap orang. Artinya kedudukannya nanti ketika masuk ke dalam surga sesuai dengan amalan. Begitu juga orang yang dimasukkan ke dalam neraka sesuai dengan amalannya. Taib. Sekarang al-aqwal fil mas'alah, ucapan beberapa mazhab tentang surga dan neraka. Yang pertama, ucapan ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah tentang surga dan neraka sudah kita sebutkan, bahwa surga dan neraka mawjudatani al-an, yakni sudah ada sekarang, makhluqatani, dia adalah makhluk, keduanya la tafnayani wa la tabidan, yang tidak akan pernah hancur dan binasa. Yaqulu al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, yadhkuru salafu fi aqaidihim anna al-jannata wan nar makhluqatan. Sesungguhnya para salaf menyebutkan di kitab-kitab akidah mereka bahwa surga dan neraka adalah makhluk. ويذكر من صنف المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. Dan rata-rata para ulama yang menuliskan tentang firqah-firqah, keyakinan-keyakinan, maka mereka menunjukkan keyakinan ahlu sunnah yang tidak ada perselisihan di dalamnya, bahwa surga dan neraka sudah ada dan keduanya makhluk. Qala Abu Hasan Al-Ash'ari fi kitab Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin. Berkata Abu Hasan Al-Ash'ari, lihat, imamnya Asy'ariyah, akan tetapi pada kitab ini beliau lebih condong kepada ahli sunnah. Ini di antara marhalah terakhir Abu Hasan rahimahullah. Jumlatu ma alaihi ashabul hadis wa ahlu sunnati al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ma jaa min indillahi wa ma wara'ahu wa ma rawahu thiqat an rasulillah alaihi salatu wassalam la yarudduna min dhalika syai'a. Sesungguhnya sejumlah apa yang para ashabul hadis dan ahlu sunnah
di atasnya, yakni yang mereka pegang dan mereka yakini, mengikrarkan tentang iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan seluruh apa yang diriwayatkan dari para periwayat yang thiqat dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak menolak secuil pun. Menunjukkan ini bantahan kepada Asy'ariyah Al-Kullabiyah atau Asy'ariyah Al-Mutaakhirin. Apa di antara keyakinan Asy'ariyah? Ada yang masih ingat pada pendalilan? Ini faedah muhimmah supaya kita melihat usul ahli bid'ah. Kemarin kita sebutkan di kitab Al-Bayan Al-Awhad, Abu Darda. Naam, ahsant. Bahwa Asy'ariyah dalam perkara akidah tidak menerima hadis ahad. Ini harus kita ingat dan kita catat. Bahwa Asy'ariyah tidak menerima akidah dalam membangun di atas hadis yang ahad. Kalau hadis ahad kata mereka kami enggak terima. Nah, ini di antara bid'ah Asy'ariyah. Makanya kata para ulama, menolak hadis ahad dalam perkara akidah hadmun lisyariah, menghancurkan Islam hakikatnya. Nah, wa yuqarriruna anna al-jannata wan nar makhluqatan, dan mereka menetapkan bahwa surga dan neraka adalah keduanya makhluk. Qala Ibnu Al-Qayyim ba'da an saqa kalam al-Asy'ari wal maqsudu hikayatuhu an jami'i ahli sunnati wal hadith anna al-jannata wan nar makhluqatan. Maksudnya bahwa menukilkan dari para ahli hadis, mereka sepakat dan tidak ada perselisihan surga dan neraka keduanya makhluk. Maksudnya apa? Walaupun surga dan neraka abadi, tapi tidak mengeluarkan keadaannya dari makhluk. Karena sebagian mereka menyangka kalau surga dan neraka itu abadi, selama-lamanya tidak akan hancur, berarti nanti sama kayak Allah. Karena Allah itu abadi. Ini keyakinan yang batil. Nah, tidak menjadi konsekuensi ketika surga dan neraka itu selamanya abadi dan Allah juga abadi, maka surga dan neraka berarti seperti Allah. Nah, laisal amr kadzalik. Baik, dalilnya apa? Dalilnya ada sangat banyak, akan kita sebutkan beberapa supaya meringkas waktu. Allah Jalla wa Ala menyebutkan di surah An-Najm, dan ayat ini sebelumnya sudah kita singgung, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Sungguh Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat, yakni Jibril, di Sidratul Muntaha, yang dimana di situ ada surga. Yang pertama, ini juga kita mendapatkan faedah bahwa posisi surga itu di posisi yang paling tinggi. Wa qad ra'a an-nabiy alaihi salatu wassalam Sidratul Muntaha wa ra'a 'indaha jannatul ma'wa kama fi as-sahihain min hadits Anas fi qissatil Isra'. Ini disebutkan ketika Nabi SAW diangkat ke langit, Mi'raj. Yani para ulama sebagian meringkas Isra. Isra itu kan perjalanan Nabi dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Ini dikatakan Isra. Kalau dari Baitul Maqdis ke langit dikatakan apa? Mi'raj. Nah, thumma intalaqa bi Jibril hatta intaha ila Sidratil Muntaha faghashiyaha alwanun la adri mahi. Lihat kata Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Jibril membawaku sampai ke Sidratul Muntaha, yang dimana di situ ada warna yang menutup, yakni warna yang mungkin belum pernah dilihat Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya la adri mahi, aku enggak tahu apa itu. Faghashiyaha alwan la adri mahi. Qala thumma dakhaltul jannah, kemudian aku masuk ke dalam surga, fa idza fiha janabidh al-lu'lu' wa idza turabuha al-misk. Kata Nabi SAW, kemudian aku masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga dan aku melihat ada janabidh al-lu'lu', yakni kubah yang seperti mutiara dan tanahnya dari misk, harum. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim juga dari
Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadati wal ashi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila meninggal di kuburannya nanti akan diperlihatkan tempat kembalinya di mana setiap pagi dan petang. Diperlihatkan nanti di mana dia akan dikembalikan, ke surga atau neraka. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia di antara orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, maka di situlah tempatnya. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar. Kalau dia di antara orang penghuni neraka, akan dimasukkan ke dalamnya, waliyadz billah. Fayuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Kemudian dikatakan kepadanya, inilah tempat kembalimu sampai nanti Allah mendatangkan hari kiamat. Nah, kemudian diriwayatkan dari Ibnu Hibban, dari begitu juga Al-Hakim, disahihkan Al-Hakim dari hadis Bara' bin Azib. Hadis yang panjang ketika manusia dikuburkan. Fayunadi munadin minas sama. Kemudian ada yang memanggil dari langit, an sadaqa abdi. Dikatakan bahwa benarlah hambaku. Fa afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Silahkan bentangkan karpet dari surga dan pakaikan pakaian dari surga orang ini yang mati ini. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha. Kemudian dia akan didatangi wanginya dan angin surga. Ini menunjukkan surga itu sudah ada. Karena orang yang ada di dalam kuburannya sekarang akan diperlihatkan surga itu, akan mendapatkan sebagian kenikmatan surga. Ya kan? Nah, begitu juga dengan penghuni neraka kebalikannya. Bukakan baginya pintu neraka, biarkan api neraka dan panasnya neraka menghampirinya. Nah, begitu juga di riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma' qar'a ni'alihim ataahu malakani fayuq'idanihi fayaqulani ma kunta taqul fi hadzal rajul li Muhammad alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburannya, kemudian orang-orang yang mengantarkannya meninggalkannya, sesungguhnya orang yang dikuburkan benar-benar mendengar gesekan sendal orang yang mengantarkannya. Kemudian nanti datanglah dua malaikat mendudukkannya dan berkata kepadanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa ammal mu'min, kalau dia orang yang beriman, fa yaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan. Fa yuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah fayarahu majami'a. Kemudian dikatakan kepadanya, lihatlah tempat kembalimu, yakni tempat kembalimu dari neraka, sungguh Allah telah menggantinya menjadi surga, maka dia telah melihatnya. Hadhil faidah, yakni hadhil mas'alah muhimmah, kan disebutkan dalam hadis ini, sesungguhnya inilah tempat kembalimu, yakni neraka, yang telah Allah ganti menjadi surga. Apa maknanya? Aba Rehan? Apakah maknanya sebelumnya dia ditakdirkan menjadi penghuni neraka, kemudian Allah ubah menjadi penghuni surga? Aba Akil. Sebenarnya gampang. Ini masalah. Kenapa? Fadhal. Taib. yakni yang zahir dari hadis ini menunjukkan karena hakikatnya kita mampu beriman, kita menjadi seorang beriman, kita mampu beramal saleh, itu hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya Allah tak kasih kita hidayah, tentu kita menjadi penghuni neraka. Wabah. Ini menunjukkan yastash'ir ni'mat Allah. Kata para ulama, supaya seorang merasakan, oh iya, ini aku masuk surga, ini karena nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Allah kasih aku hidayah.
Sekiranya Allah enggak kasih hidayah dan tidak kewajiban bagi Allah memberikan semua orang hidayah, tentu semua orang akan menjadi penghuni neraka, ya kan? Karena kalau udah enggak dapat hidayah, apa konsekuensinya? Di atas kekufuran dan kesesatan. Orang yang kufur dan sesat, kemana tempat kembalinya? Ke neraka. Itulah makna, karena Allah kasihlah engkau hidayah, sehingga seharusnya engkau masuk neraka, kemudian engkau menjadi masuk surga. Hadza maq'aduka alladhi qad abdalaka Allahu minal jannah. Nah, subhanallah. Ini merasakan apa? Memang iya, kita bisa beramal saleh, memang murnilah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain juga dari Al-Bara' bin Azib, hadisnya panjang, ketika manusia dibawa ruhnya. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Dibukakan baginya pintu surga dan pintu neraka. Fayuqalu, hadza kana manziluka law asaita Allah Ta'ala. Lihat. Inilah tempat kembalimu, yakni neraka. Sebelah kiri, neraka. Sekiranya engkau bermaksiat kepada Allah. Tapi karena Allah memberikanmu hidayah, kemudian abdalakallahu bihi hadza. Kemudian Allah ganti menjadi apa? Surga. Fa idza ra'a ma fil jannah, ketika dia melihat apa yang ada di dalam surga, dia intip, kan gitu, bukan pintu surga. Apa kata orang ini? Rabbi ajil qiyamas sa'ah kama arji'u ila ahli wa mali. Katanya, ya Allah, segerakan hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Kemudian dikatakan kepadanya, uskun, sabar, tinggal dulu di barzakh. Nah orang yang kafir begitu juga, dibukakan baginya pintu neraka. Kemudian katanya, Rabbi la taqimis sa'ah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan hari kiamat. Karena apa? Azab di neraka lebih berat. Udah di sini aja azab kubur aja ini udah berat. Tapi kalau di neraka itu lebih berat, enggak kuat dia. Lebih mengerikan. Nah, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik. Kemudian, tapi saksi bahasannya apa? Kita bukan inti pembahasan kita di sini ada tentang azab kubur dan azab nikmat kubur, tapi neraka dan surga. Menunjukkan neraka itu sudah ada, dibukakan pintunya, keluar apanya? Anginnya. Neraka begitu juga dengan surga, dibukakan pintunya, keluar anginnya. Nah, begitu juga disebutkan di riwayat yang lain. Nah, inna nasamatal mu'min ta'laqu min tayr min tuyuril jannah, atau kama qala alaihi salatu wasallam, sesungguhnya ruh orang beriman itu berada di tembolak burung di surga. Nah, kemudian faedah juga diriwayatkan dari Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika apa? Gerhana matahari. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, yakni ketika berdiri kemudian berkhutbah, kemudian apa? Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata di dalam khutbah ketika gerhana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi, fa idza ra'aitumuha fafza'u ila shalah." Sesungguhnya, yakni matahari dan bulan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidaklah ia terjadi karena disebabkan kematian atau lahirnya seseorang. Maka kalau kalian melihat, yakni gerhana matahari atau gerhana bulan, maka bersegeralah kalian menuju salat. Nah, begitu juga disebutkan, ra'aitu fi maqami hadza kull syai'in wa'adtum. yakni aku melihat di tempat aku berdiri ini segala sesuatu yang dijanjikan atau wa'idtum yang dijanjikan kepada kalian, hatta laqad ra'aituni akhidhu qatifan minal jannah hina ra'aitumuni aqdam wa laqad ra'aitu jahannama yahtim ba'daha hina ra'aitumuni ta'akhkhart. Kata Nabi SAW ketika Nabi salat, kan gitu, kemudian para sahabat melihat Nabi kadang maju sedikit, kadang mundur sedikit. Nah, ketika Nabi maju, aku melihat diriku sedang mengambil ranting dari surga.
dan aku melihat neraka Jahannam yang saling dihancurkan di dalamnya. Nah, hadis-hadis ini menunjukkan adanya surga dan neraka. Itu saksi bahasan. Adanya surga dan neraka. Nah, sudah diciptakan. Surga dan neraka sudah diciptakan. Begitu juga Nabi menyebutkan, inni ra'aitul jannah wa tanawaltu unqudan. Sesungguhnya aku melihat surga dan aku berusaha mengambil rantingnya. Walau asabtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Kemudian sekiranya aku bisa meraihnya dan aku memberinya kepada kalian, maka tidak akan lagi tersisa dari dunia. Ini makanan atau buah-buahan dari surga. Wa ra'aitun nara. Kemudian aku melihat neraka, kata Nabi. Ini saksi bahasannya. Falam ara manzaran kal yaumi qad adha. Sungguh aku tak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan pada saat itu. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kemudian aku melihat yang paling banyak penduduk neraka dari kalangan wanita. Qalu bima ya Rasulullah? Para sahabat berkata, kenapa ya Rasulullah para wanita yang paling banyak dimasukkan ke dalam neraka? Qala bi kufrihinna. Disebabkan kekufuran para wanita. Qila ayakfurna billah? Mereka berkata, apakah mereka kafir kepada Allah? Naam, qala alaihi salatu wassalam, yakfurnal ashir. Mereka mengkufuri jasa-jasa dan kebaikan suami mereka. Wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi SAW, sekiranya engkau berlaku baik kepada salah seorang dari istrimu, dari para wanita, yakni sepanjang masa, kemudian mereka melihat keburukan darimu atau sesuatu yang mereka tidak sukai darimu, mereka akan mengatakan engkau tak pernah melakukan kebaikan secuil pun. Itulah bentuk kufurnya wanita kepada suaminya. Nah, maka hadis-hadis yang menunjukkan akan adanya surga dan neraka sangat-sangat banyak. Enggak bisa kita sebutkan seluruhnya. Baik, kemudian aqwal atau qaul Mu'tazilah. Tadi kita sudah sebutkan Ahlus Sunnah meyakini surga dan neraka. Apa tadi? Abu Rehan? Nah, mawjudatani al-an. Mungkin bagus dihafalkan bahasa Arabnya juga. Mawjudatani al-an, sudah ada sekarang. Nah, kemudian makhluqatani, keduanya adalah makhluk. Kemudian nah, bahasa Arabnya hafal. La tafnayani wa la tabidan. Indah dia ada an. Al-jannatu wan nar mawjudatani al-an, makhluqatani la tafnayani wa la tabidan. Nah, bahasa Arab subhanallah indah, mudah. Masalahnya kita ini kurang rajin untuk melatih untuk berbahasa Arab. Baik. Apa keyakinan Mu'tazilah atau yang mengikuti mereka tentang surga dan neraka? Yang pertama, ankaru khalqahuma al-an. Yani mereka mengingkari adanya surga dan neraka sekarang. Apa keyakinan Mu'tazilah? Kata mereka surga dan neraka belum ada sekarang. Sementara Ahlus Sunnah mengatakan sudah ada, hadisnya sangat-sangat terang benderang. Mau kalian kemanakan hadisnya wahai Mu'tazilah? Faqalu al-jannatu wan-nar lam tukhlaq ba'd walakin sawfa yakhluquhum Allah Ta'ala yaumil qiyamah amma al-an fala tujad jannatun wala nar. Kata mereka nanti hari kiamat baru Allah ciptakan neraka dan surga. Adapun sekarang enggak ada surga dan neraka. Inilah keyakinan Mu'tazilah. Apa syubhat mereka? Yani apa yang membangun keyakinan mereka ini? Kenapa mereka mengatakan demikian? Sababu hadzal qaul anna al-Mu'tazilah yu'miluna uqulahum fi muqabalati an-nusus.
Mu'tazilah ini aqlaniyun, para penyembah akal. Para penyembah akal, mereka lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil. Sama seperti Asy'ariyah juga. Fa yu'ariduna an-nusus bi'uqulihim, mereka membenturkan dalil dengan akal mereka. Ini disebabkan kesesatan dan di mana mereka meyakini atau mengikuti keyakinan orang-orang kafir dari kalangan falasifah, Aristoteles, Aflatun. Sama Mu'tazilah, sama itu cucunya Aristoteles. Fahum yaqulun, mereka berkata, "Lau qulna innal jannata wan nara makhluqatan al-an, la sara khalqahum abatha." Sekiranya surga dan neraka itu udah ada sekarang, ya ini enggak ada gunanya lagi surga dan neraka. Apa gunanya kata mereka? Abath, sia-sia. Kosong di situ. Surga kata mereka, neraka itu kosong. Yang apa ya Allah ciptakan sekarang? Wadah, ini diantara syubhat mereka. Li'annahuma makhluqatani wa laysa fihima ahad wal abath muhalun 'ala Allah. Kata mereka, Allah itu disucikan dari berbuat yang sia-sia. Kata bagi mereka kalau surga dan neraka sudah ada, maka apa? Sia-sia diciptakan sekarang, enggak ada penghuninya. Nah, maka konsekuensinya kata mereka surga dan neraka tidak ada. Supaya apa? Supaya Allah tidak melakukan kesia-siaan. Karena bagi mereka menciptakan, ketika Allah menciptakan surga dan neraka sekarang, maka sia-sia. Ini kata mereka, subhanallah. Nah, mereka ingin mensucikan Allah, tapi mensucikan dengan akal. Ini diantara musibah terbesar ahlul kalam. Mereka ingin mensucikan Allah, ya kan? Tapi apa? Pakai akal. Mana bisa mensucikan Allah sebatas akal? Harus dengan apa? Dalil. Lihat, niat mereka baik. Kalau berhujjah dengan niat baik, siapa yang berniat baik maka pasti mendapatkan kebenaran. Maka orang kafir pun niat mereka baiknya mungkin itu. Orang Nasrani itu mungkin baik niat mereka ketika mengatakan Isa anak Allah. Tapi baik bagaimana? Kacamata siapa yang baik? Atau apakah kacamata syariat, agama, atau kacamata kalian? Nah, kita jawab dengan 3 jawaban. Syubhat Asy'ariyah, syubhat Mu'tazilah. Yang pertama, kita katakan jawaban umum bahwa Allah Jalla wa'ala melakukan segala sesuatu di atas hikmah. Tidak ada yang sia-sia perbuatan Allah. Ini kaidah dalam takdir, dalam menyikapi perbuatan Allah. Semua yang Allah lakukan adalah kebaikan dan hikmah. Tidak ada yang sia-sia. Apapun itu. Sampai Allah menciptakan syaitan itu di atas hikmah. Yang disandarkan keburukan adalah kepada syaitan, bukan kepada Allah yang telah menciptakan syaitan. Jadi jangan sampai seseorang mengatakan, kenapa Allah ciptakan syaitan? Kalau enggak, kan aku bisa senantiasa apa? Ibadah, enggak jatuh aku kepada dosa. Karena syaitan yang mengajakku kepada dosa. Nah, ini ucapan apa? Ucapan orang yang tidak memuliakan Allah Jalla wa'ala. Disebabkan kebodohan. Nah, dan Allah Jalla wa'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, surga itu disiapkan bagi orang apa? Yang beriman. U'iddat lil muttaqin, yang bertakwa. Neraka itu disiapkan untuk orang yang kafir. U'iddat lil kafirin. Wadih. Maka ketika sudah ada surga, ini semakin memotivasi manusia untuk beramal soleh. Udah disiapkan nih. Ya kan? Begitu juga dengan neraka, sudah ada. Seolah-olah ketika engkau meninggal, udah engkau lihat di alam barzakh, tinggal nunggu kiamat. Masuklah kau langsung. Imma ke surga atau neraka. Jelas. Maka sebuah
kesia-siaan atau sebuah kebohongan apabila Allah menjanjikan kepada orang beriman surga tapi enggak ada surganya. Kusiapkan surga uiddat lil muttaqin. Kusiapkan surga bagi orang bertakwa tapi enggak ada surganya. Ini berarti apa? Menyandarkan kebohongan kepada Allah, lebih parah malah. Ya enggak? Begitu juga ketika Allah mengancam orang kafir, mana yang lebih berat, dengan ancaman yang sudah ada atau enggak ada? Barashid. Misalnya antum mengancam anak antum misalnya. Kau kalau enggak sholat, kupukul pakai rotan. Mana yang lebih takut dia? Ketika dia melihat rotan atau ketika dia mengetahui Abu Rashid punya rotan, atau ketika dia, oh bukannya ada rotan, ngapain aku takut? Iya kan? Naam. Atau pakai senapang angin. Namanya ancaman. Ketika misalnya anak Abu Rashid mengetahui bahwa Abu Rashid enggak punya senapang angin, kemudian Abu Rashid mengancam, kalau enggak sholat, ku tembak pakai senapang angin. Dia enggak takut, bukannya ada senapang angin. Tapi ketika dia mengetahui ada senapang angin, oh ini bahaya nih. Kapan saja mungkin apa? Kena tembak kalau enggak sholat. Maka ini secara akal apa? Diterima manusia. Mengancam itu dengan sesuatu yang ada, bukan dengan sesuatu yang tidak ada. Begitu juga memotivasi. Memotivasi misalnya, Abu Rashid bilang ke anaknya, kalau kau bisa menjaga sholat misalnya 1 bulan full atau menghafal Al-Quran 1 juz selama 1 bulan, dikasih apa? Dikasih misalnya mobil. Mobilnya sudah ada. Mana yang lebih termotivasi dia? Ada mobilnya, tinggal apa? Tinggal beramal. Ketika ada mobilnya, kalau nggak ada mobilnya, Allah alam tadi dibawain entah enggak nanti. Kan gitu. Nah, maksudnya di kehidupan kita merasakan konsep itu. Nah, begitu juga ketika di akhir Allah mengatakan uiddat lil kafirin. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, kemudian yang kedua, maka kita katakan bahwa diciptakannya surga dan neraka bukanlah sia-sia. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi, orang yang sudah meninggal sekarang ketika di alam barzakh sudah mendapatkan sebagian kenikmatan surga apabila dia orang yang beriman dan beramal saleh dan bertakwa. Begitu juga apabila dia kafir sudah mendapatkan sebagian azab neraka. Bukankah Fir'aun siang malam Allah masukkan ke neraka, pagi dan petang? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adzab. Siang dan malam Allah masukkan Fir'aun ke dalam neraka dan bala tentara Fir'aun. Ketika hari kiamat nanti baru kekal di neraka. Sudah didapatkan belum azab neraka oleh Fir'aun atau sebagian azab neraka? Sudah, tapi belum full, belum maksimal azabnya. Kapan maksimalnya? Nanti pada hari kiamat. Sebagaimana kita sebutkan juga bahwa hadis arwahus syuhada fi hawasil tayr khadir tasrihu fil jannah wa taridu anharaha. Sesungguhnya ruh para syuhada berada di tembolok burung yang hijau yang bolak-balik berputar di surga dan mendatangi sungainya. Wa ta'kul min thimariha, yani memakan buah-buahannya, hatta yurji'aha Allah ila aksadiha, sampai Allah mengembalikan ruh-ruh ini kepada jasad mereka ketika nanti pada hari kiamat. Jasad mereka masih dikubur di alam barzakh. Nah, tapi ruh mereka berada di surga. Baik. Azan, fadhal. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Qaulul musannif rahimahullah, al-jannatu fi as-sama'i as-sabi'ah wa saqfuha al-'arsh. Kata beliau, yani al-Imam Al-Barbahari, sesungguhnya surga itu berada di langit yang ketujuh
dan atapnya surga adalah al-arsh. Atapnya surga adalah Arsyur Rahman. Dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus." Apabila kalian berdoa meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu wasatul jannah wa a'laha. Kenapa? Karena Firdaus surga yang paling tengah dan yang paling tinggi, wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya ada arsy ar-rahman. Dzakara ba'dhu ahli al-ilm, sebagian ulama menyebutkan bahwa surga itu kan bertingkat-tingkat. Ya kan? Sebagaimana yang disebutkan. Maka yang paling tingginya adalah surga Firdaus. Kata Nabi yang paling tengah dan yang paling tinggi. Para ulama beristinbat dengan hadis ini bahwa seolah-olah susunan surga itu seperti kubah atau seperti piramid. Tahu piramid kan? Semakin tinggi semakin ke tengah. Wallahu a'lam tentang hal ini. Maksud ini hanya istinbat para ulama dari hadis ini. Adapun kaifiatnya Allahu a'lam bagaimana? Karena alam gaib nggak bisa kita kiaskan dengan kehidupan real yang harus misalnya yang paling tengah, yang paling tinggi berarti yang paling kecil. Sementara apa? Firdaus luas. Ini Allahu a'lam bagaimana konsep yang paling tengah, yang paling tinggi. Yang paling tinggi oke lah kita fahami. Tapi yang paling tengah Allahu a'lam kita imani yang paling tengah, yang paling tengah. Cuma apakah konsepnya harus seperti piramid atau seperti kubah yang dia mengkerucut ke atas? Allahu a'lam tentang hal ini. Ini faedah maslakiyah, manhajiyah tentang perkara yang gaib. Disebutkan dalam sebagian hadis bahwa adapun arsy bentuknya seperti kubah. Bentuknya seperti kubah. Hadis Al-A'rabi ketika mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi yang mengatakan, "Inna arsyahu ala samawatihi wa aradhihi hakadha." Sesungguhnya arsy Allah itu berada di atas langit yang paling tinggi dan dengan bumi itu seperti ini, yakni wa asyara bi asabi'ihi mithla al-qubbah. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan jari jemarinya seperti kubbah. Allahu a'lam bagaimana tentang kaifiatnya. Walaupun hadis ini sebagian didhaifkan oleh para ulama. Tapi yang jelas kita imani bahwa surga yang paling tinggi adalah Firdaus. Kemudian di atasnya Arsyu Ar-Rahman. Nah. Kemudian kata beliau, yakni Al-Imam Al-Barbahari, "Wan naru tahta al-ard as-sabi'ah as-sufla." Dan neraka itu berada di bawah bumi yang paling, atau lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah. Naam, neraka itu sudah ada sekarang dan letaknya bumi paling bawah. Ini perkara yang gaib. Bukan berarti ketika digali bumi itu kemudian mana sampai lahar-laharnya, inilah berarti neraka jahanam kata mereka. Lahar bumi itu yang di lava itu, bukan gini konsepnya. Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan neraka yang Allah ciptakan, yang gaib bagi orang-orang kafir. Maksud gaib itu bukan tidak ada, tapi
bagi kita tidak terjangkau langsung oleh panca indera. Sekarang kan gitu, bukan gaib itu nggak ada dia. Dia ada, cuma tidak terjangkau panca indera secara langsung. Sama seperti malaikat, makhluk gaib. Apa makna makhluk gaib? Tidak langsung terjangkau oleh panca indera manusia. Sama kayak Amerika. Bagi kita sekarang Amerika gaib enggak, Bang Arun? Naam, gaib. Bisa kita jangkau Amerika sekarang? Enggak. Kalau video bisa aja bohong dibuat pakai AI, kan gitu. Itulah makna gaib. Taib. Dan begitu juga disebutkan dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abridu bis salat fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Abridu bis salati, ma makna abridu bis salati? Dinginkanlah dengan salat. Hah? Ada yang tahu makna dinginkan dengan salat? Abu Darda. Ahsan. Nah, diakhirkan waktu salat zuhur, dekat mau asar. Ini diantara sunnah Nabi SAW apabila ada hajat, contohnya panasnya cuaca sampai para sahabat nggak sanggup untuk sujud di masjid mereka, maka diakhirkan waktu zuhur supaya lebih dingin, nanti kan itu dekat asar jadi lebih dingin. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya panasnya di dunia ini itu diantara efek dari uapnya atau panasnya api neraka. Nah, ini menunjukkan ada efek dari neraka itu ke kehidupan kita. Sebagaimana surga ada efek di kehidupan, begitulah apa seterusnya, kan gitu. Bagaimana konsepnya menjelaskannya? Allahu a'lam. Tidak bisa diteorikan dengan metode akal. Nah, ini perkara yang gaib. Sampai disebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari, ishtakat an-naru ila rabbiha. Sesungguhnya neraka mengeluh kepada Rabbnya. Neraka mengeluh kepada Rabbnya. Faqalat, dan berkata, lihat, neraka bisa berbicara dan bersuara. Rabbi akala ba'dhi ba'dhan. Sesungguhnya bagian diriku saling memakan antara satu dengan yang lain. Fa adzina laha binafasaini. Kemudian diizinkan bagi neraka itu ada dua nafas. Nafasun fis syita wa nafasun fis saif. Yani nafasnya dari ketika waktu musim dingin dan nafasnya ketika musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna minal har wa ashad ma tajiduna min zamharir. Nah, maka yang paling parah kalian dapatkan itu ketika panas, itu diantara efek dari nafas neraka. Maka begitu juga ketika zamharir, yakni dingin yang luar biasa menusuk, itu kalian juga dapatkan dari nafasnya jahannam. Nah, sebagian dingin memang lebih menyakitkan dibandingkan panas, membuat kulit pecah berdarah. Kalau panas enggak bisa sampai berdarah, paling keringatan kan gitu, merah-merah. Tapi kalau dingin, yakni membuat kulit pecah. Apalagi kena angin dingin, oh itu lebih menyakitkan. Taib. Kemudian di mana posisi neraka? Tadi sudah kita singgung bahwa posisi neraka di paling bawah. Di sini disebutkan ikhtalafa fi hadhihi al-mas'alah ala iddati aqwal. Ada sebagian perselisihan tentang posisi neraka, sekitar 4 atau 5 pendapat. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama, anna makanaha fil ardi tahta al-ardi as-sabi'ah. Posisi neraka tempatnya itu di bumi yang paling bawah, yang ketujuh. Ini lapisan bumi yang paling bawah. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, anna jahannama 'alal ard. Bahwa neraka itu di muka bumi. Wallahu a'lam bimawdhi'iha 'alal ard. Enggak tahu, wallahu a'lam. Kan gitu, kita enggak tahu, hanya Allah yang tahu di mana posisinya di muka bumi. Perkara yang gaib. Al-qaul ats-tsalits, pendapat yang ketiga, anna makan an-nar haliyan tahta al-ard as-sabi'ati as-sufla wa yawm al-qiyamah
tubraz wa tudhar. Sekarang nih tempat neraka itu di lapisan bumi yang ketujuh. Nanti pada hari kiamat baru akan dikeluarkan, ditampakkan dia. Sebagaimana yang Allah katakan di surah An-Nazi'at, wa burrizatil jahimu liman yara. Dan ibraz artinya diangkat bagi orang-orang yang melihatnya. Ini al-jahim, neraka. Al-qawlu ar-rabi', pendapat yang keempat, anna makanaha fis sama', posisinya di langit, yakni neraka. Al-qawlu al-khamis, pendapat yang kelima, at-tawaqquf fil mas'alah, yakni Allahu a'lam, tawaqquf, jangan bilang, yang jelas ada neraka, tapi di mana pasti Allahu a'lam, karena Allah yang lebih tahu. Nah, karena sebagian ulama menyebutkan tidak ada dalil yang sharih, yang tegas menunjukkan posisi neraka. Adapun ulama yang mengatakan posisi neraka itu di bumi, mereka beristidlal dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yuja'u yaumal qiyamah bi jahannam laha 70,000 zimam. Akan didatangkan pada hari kiamat nanti ada 70, yakni orang-orang atau para malaikat yang membawa tali 70,000, ma'a kulli zimamin 70,000 malak yajurrunaha. Nah, satu tali itu dibawa oleh apa? 70,000 malaikat. Nah, wa tusjarul bihar wa takunu juz'an min jahannam, nas'alullah salamatul afiyah. Begitu juga diriwayatkan dari Al-Hakim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akrama khaliqatillahi alaihi Abul Qasim. Sesungguhnya makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Naam, Nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Wa innal jannata fis sama'i wan nar fil ard. Sesungguhnya neraka itu di surga itu di atas, yakni di langit, dan neraka itu di bumi. Begitu juga dari Abdullah bin Mas'ud, al-jannah fis sama'i sabi'atil ulya wan nar fil ardi sabi'atis sufla. Surga itu di atas, maka ini nas dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana disebutkan. Adapun neraka ini yang diperselisihkan di mana posisinya. Dari hadis-hadis yang kita sebutkan, yakni tanpa melihat kesahihan hadisnya, maka lebih condong kepada neraka itu di bawah, karena memang bawah itu dikenal dengan kehinaan dan tinggi itu dikenal dengan kemuliaan. Nah, begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Mandah dari hadis Abi Yahya Al-Qattat dari Mujahid, qala qultu li Ibni Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ini Mujahid muridnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ainal jannah? Dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, di mana surga? Qala fawqa sab'i samawat, yakni di atas langit yang ketujuh. Qultu fa ainan nar? Kemudian Mujahid pun berkata kepada Ibnu Abbas, di mana neraka? Qala tahta sab'i abhur mutabbaqah, di bawah, yakni laut yang saling bertindih. Naam. Begitu juga diriwayatkan dari Al-Baihaqi dengan sanad yang dhaif, atau di sebagian ulama mendhaifkannya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Qala al-jannah fis sama'i as-sabi'atil ulya. Surga itu di atas langit yang paling tinggi, langit ketujuh. Wan nar fil ardi sabi'atis sufla. Bumi itu atau neraka itu di lapisan bumi yang paling rendah. Thumma qara'a inna kitabal abrar la fi 'illiyyin. Inna kitabal fujjar la fi sijjin. Ila akhiri al-ahadits. Baik, min babi faedah, kalau memang misalnya neraka itu di bumi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihatnya sementara Nabi itu mi'raj? Mi'raj diangkat ke langit, ya kan? Sah atau la? Tadi kita sebutkan Isra, apa makna Isra? Yusril? Apa makna Isra, Kevin?
Isra'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Sebutkan dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa. Nah, berjalannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dikatakan Isra. Dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, kan ini ceritanya diceritakan bahwa Nabi ingin apa? Diwahyukan tentang syariat salat. Satu-satunya ibadah yang langsung Nabi terima dari Allah, yakni syariat salat. Wadah. Nah, kemudian Nabi ketika Mi'raj naik ke langit melihat apa? Neraka. Sementara kita katakan apa? Neraka itu misalnya kita rajihkan pendapat yang mengatakan di bawah. Taib. Jawaban yang pertama, annahu ra'a fil ard fi tariqi ila Baitul Maqdis. Yang pertama bahwa Nabi SAW melihat neraka itu ketika berjalan menuju Baitul Maqdis bersama Jibril. Wa qad ruwina an Ibni As-Samit annahu ruwiya ala suri Baitul Maqdis asy-syarqi yabki faqila lahu fi dzalika faqala ha huna Rasulullah alaihi wasallam akhbarana annahu ra'a jahannam. Nah, ketika disebutkan di wilayah di Baitul Maqdis, kemudian dikatakan bahwa di sinilah Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan kita bahwa beliau alaihi salatu wasallam melihat jahannam, yakni bukan ketika Mi'rajnya. Karena proses ketika berjalannya Nabi SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu sudah dibarengi dengan Jibril naik Buraq. Kemudian yang kedua, tsani annahu la yamtani fil qudrah an yara jahannam fil ard wa huwa fis sama, kan gitu. Yani apa yang menghalangi bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam naik ke langit dan dia pun melihat neraka yang posisi neraka itu di bawah di bumi, maaf muskilah. Karena ini perkara gaib, enggak bisa dikiaskan dengan akal. Nah, ما في إشكال إن شاء الله. طيب في سؤال؟ في إشكال؟ Ada masail tentang berkaitan dengan surga dan neraka, insyaallah pertemuan yang selanjutnya akan kita bahas tentang abadiyahnya neraka, karena ada pembahasan penting di sini panjang insyaallah, maksudnya enggak cukup waktu kalau dihabiskan sekarang. طيب في سؤال؟ نعم. Assalamualaikum. Nah, ini melazimkan bahwa surga dan neraka itu tidak ada penghuni. Naam. Surga sudah ada penghuninya, para bidadari, kemudian wildan, para pelayannya, naam sudah ada di dalam mereka sekarang. Begitu juga dengan neraka. Neraka sudah Allah ciptakan para malaikat di dalamnya. Kan gitu. Kemudian orang-orangnya ini, manusia-manusia yang ketika di dunia. Naam, sebagian Allah masukkan ke dalam, contohnya Fir'aun. Tapi belum dimaksimalkan azab mereka apabila masuk neraka. Wadah, belum dimaksimalkan, belum full gitu. Begitu juga dengan surga, itu belum maksimal, bukan tinggal di dalamnya gitu. Makanya kan kita sebutkan Nabi SAW masuk ke dalam surga, tapi tidak disebutkan bahwa apa? Yakni malaikat pertama mengunci pintu surga, kemudian tidak boleh membuka siapapun kecuali untuk Nabi SAW, kan gitu. Yakni belum maksimal apa? Belum maksimal kenikmatannya, belum full. Ini masih muqaddimah. Begitu juga dengan neraka, belum maksimal azabnya apabila untuk orang kafir dan sebagian orang yang Allah sebutkan bahwa dia telah diazab di neraka, contohnya Fir'aun. Jelas? Nah, sudah ada tapi belum maksimal. Begitu juga arwah syuhada fi hawasil minat tayr, di temboloknya apa? Temboloknya burung. Tapi belum maksimal mereka nikmati itu. Nanti mereka dikembalikan ke jasad mereka pada hari kiamat. Nah, setelah proses yang panjang kita sebutkan seperti apa? Hisab, mizan, sirat ila akhirih, baru nanti apa? Baru nanti masuk ke dalam surga dengan kenikmatan yang maksimal. Nah, makanya idza dakhala ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari nara, thumma nada munadin. Ketika masuk penghuni surga ke dalam surga, masuk penghuni neraka ke dalam neraka, akan dipanggil
Ya ahlal jannah fayashra'ibun. Wahai para penghuni surga, mereka akan menengadah, melihat. Wa ya ahlan nar fayashra'ibun. Kemudian wahai penghuni neraka, mereka akan menengadah kayak gini. Kemudian dikatakan mereka didatangkan kematian dalam bentuk al-kabsh al-amlah, kemudian disembelihlah apa? Kematian ini, kemudian dikatakan kepada mereka khuludun fala maut. Maka kekekalan bagi kalian, tidak akan ada kematian. Nah, khuludun wa ya ahlan nar fala maut. Ini baru maksimal dia. Wadah. Nah, iskalnya di mana? Ketika melihat sosok orang-orang ini, hanya penggambaran saja atau sosok itu sudah ada sebenarnya. Zahir dari hadis itu, sosok itu hakiki. Nah, sebagaimana disebutkan juga dalam hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, karena gini Aba Aqil, ini kan pertama perkara yang gaib. Karena bisa saja Allah memperlihatkan yang sudah akan terjadi nanti, kan gitu, yang real, tapi dia masih apa? Di dunia. Karena waktu itu bagi kita sekarang apa? Ya, ini yang kita pahami. Tapi bagi Allah Jalla, waktu itu apa? Ya, ini nggak ada batasannya gitu. Allah bisa saja memperlihatkan yang sudah terjadi. Jelas. Allah bisa memperlihatkan kepada nabinya apa yang akan terjadi dan itu real, nyata gitu. Tapi dicepatkan sekarang. Bagi Nabi alaihi salatu wasallam diperlihatkan. Jelas? Bang Arun? Hah? Jika mereka sudah di situ, sementara kan Nah, itu kan Anda bilang belum terjadi hari kiamat, ya kan? Naam, Allah Jalla wa ala mampu memperlihatkan apa yang sudah terjadi. Makanya nggak bisa kita apa? Kita masuk ke dalam waktu yang Allah berada di situ. Inilah keagungan Allah Jalla wa ala. Makanya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, ada iskal Bang Arun? Bahwa neraka dan surga tidak pernah hancur kekal. Apakah itu tidak apa itu? Hah? Bahwa surga dan neraka tidak hancur dan kekal. Tidak hancur dan kekal. Kalau tidak tidak hancur bahkan kekal. Kalau tidak hancur dan kekal, ya ini kontradiksi. Maksudnya tidak akan pernah hancur dan dia kekal, kan gitu kan? Nah, terus Taib. Naam. Iya. Kekekalan neraka dan surga, kekekalan surga dan neraka tidak sama dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membuat surga dan neraka menjadi kekal. Iya, Allah yang menyebutkan. Akan datang pembahasannya nanti bahwa ijma' para ulama, surga itu kekal, tidak akan pernah keluar dan tidak akan pernah hancur. Kemudian masalah neraka nanti akan ada pembahasan yang daqiq, yang rinci, yang kita katakan ada sebagian ulama yang tergelincir pada itu. Yani sebagian ada yang mengatakan bahwa neraka itu akan binasa, akan hancur. Yani bi fana'in nar. Masalah fana'in nar akan datang insyaallah pembahasannya. Tapi tidak menjadi kontradiksi ketika kita katakan surga neraka kekal, Allah juga kekal, ya kenapa rupanya? Dan kekekalan hakikat dan kaifiat kekekalan Allah dan kekekalan surga dan neraka tidaklah sama. Sebagaimana Allah memiliki ilmu, manusia memiliki ilmu, apakah berarti kita nggak boleh mengatakan Allah punya ilmu atau manusia punya ilmu hanya karena apa? Secara umum, yani al-qadar mushtarak itu sama sifatnya. Nah, khalas. Nah, taib. Kalau ada syubhat misalnya yang kurang jelas itu yang lebih kita sama, fadhal. Ketika Allah memasukkan orang-orang beriman ke surga dan dinyatakan untuk orang-orang beriman kekal di dalam surga. Nah, Demikian juga sebaliknya. Ketika Allah memasukkan orang kafir ke dalam neraka dan mereka kekal di dalam neraka. Sementara kalau orang-orang beriman paling dia beribadah sekitar 60-70 tahun. taib. Di balas Allah dan kekekalan yang tak ada batasnya. Jadi tidak sebaliknya Ustaz. Apa hikmah Allah dari memberikan balasan yang begitu yang tanpa batas gitu? Nah, ahsant. Hikmah Allah adalah menguji iman manusia. Bukan perkara yang mudah untuk beriman.
yang belum pernah kita lihat dan kita dengar. Wadih. Menguji iman manusia nih. Padahal disuruhnya cuma ibadah 6 tahun. 60 tahun misal kan manusia. 60 tahun kau beribadah akan diberikan surga apabila engkau memenuhi syaratnya misalnya. Syarat dan ketentuan berlaku kan gitu. Nah, ketika seseorang menjalani ini sangat layak diberikan reward, penghargaan ini surga. Walaupun ini bentuk karunia, makanya sebenarnya kita tak bisa membayar surga itu dengan amalan kita. Nah, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amali, kata Nabi. Tak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya lah yang membayar surga itu. Walakin birahmatillah, akan tapi karena rahmat Allah Jalla wa'ala. Nah, begitu juga orang kafir. Orang kafir ini apa? Cuma 60 tahun ya misalnya dia dikasih umur, masa enggak bisa untuk beriman, mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk bertauhid, beramal saleh. Kemudian dia kufur, maka sudah sangat layak untuk diazab dan dikekalkan. Afanaja'alul muslimina kal mujrimin? Apakah kita samakan yang beriman dengan orang yang mujrim? Yani mujrim ijram al-akbar. Nah, malakum kaifa tahkumun, kata Allah. Maka bukan kayak gitu konsepnya, disamakan. Nah, itu di antara hikmah ujian. Ujian dari Allah, kemudian orang masuk surga karena keutamaan dan kemuliaan Allah. Nah, dan orang dimasukkan ke neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kaifiat yang kita cari dari itu, maksudnya kita korek-korek, maka ini bukan dari bagian dari agama. Baik, insyaallah wadih. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.